Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kali ini pada kelas 5 kita akan belajar tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, pada zaman dahulu, rempah-rempah merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun sangat mahal. Rempah-rempah ini dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan bisa untuk obat-obatan. Namun, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani di bawah komando Sultan Mehmed II pada tahun 1453 mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Nah, hal ini karena ditutupnya jalur perdagangan antara Eropa dan Asia yang dilakukan oleh Turki Utsmani kepada bangsa Eropa. Nah, akhirnya situasi ini mendorong orang-orang Eropa untuk menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki rempah-rempah untuk membelinya secara langsung, termasuk ke Indonesia. Nah, pada awalnya tujuan kedatangannya bangsa Eropa ke Indonesia itu hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Bangsa Eropa ini menyukai rempah-rempah dari Indonesia karena selain mutunya yang bagus, harganya pun sangat murah dibandingkan di Eropa. Nah, dalam perkembangannya, tujuan mereka tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas yang disebut dengan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold dimana yang artinya yaitu mencari kekayaan dan keuntungan. Nah, dengan mengumpulkan rempah-rempah, emas, perak, bahan tambang, dan lain-lainnya yang berharga. Sedangkan glory yaitu kejayaan atau kekuasaan. Mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di wilayah baru yang ditemukannya. Sedangkan gospel yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah merupakan teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, bagaimana kita bisa menemukan informasi penting dalam teks tersebut? Nah, yaitu dengan cara 5W1H atau biasanya kita memakai adik simbah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu faktor letak geografis. Nah, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa berada di antara benua Asia dan Australia serta samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, jadi dengan demikian itu Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Yang kedua yaitu faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga terciptanya budaya baru. Yang ketiga yaitu faktor keberagaman kenampakan alam, yaitu karena wilayah Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau itu sulit untuk berhubungan satu sama lain. Nah, akibatnya setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda tersebut memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Benda padat ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki bentuk dan volume tetap. Yang kedua memiliki bentuk yang berubah sesuai wadah. Sedangkan benda gas yaitu memiliki bentuk yang tidak tetap. Ciri kedua yaitu benda padat zat penyusunnya sangat rapat, sedangkan benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah.
Benda gas mengisi seluruh ruang yang ditempati. Ciri yang ketiga yaitu benda padat, gaya tariknya sangat kuat. Benda cair yaitu dapat meresap dari celah-celah kecil, sedangkan benda gas yaitu zat penyusunnya sangat berjauhan. Di mana ada ciri-ciri, di sini ada contoh dari benda padat, cair, dan gas. Contoh benda padat yaitu ada lemari, kursi, pensil, meja, penggaris, dan lain sebagainya. Sedangkan benda cair yaitu contohnya ada air kopi, sirup, susu, air mineral, dan sebagainya. Untuk benda gas contohnya yaitu udara yang ada di dalam balon, gas LPG, uap air, asap pabrik, dan awan. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda di sini dibagi menjadi 6, teman-teman. Ya, dari benda padat, cair, dan gas bisa berubah wujud menjadi yang pertama yaitu membeku. Membeku itu merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya di sini yaitu air yang disimpan di dalam freezer. Mencair. Nah, mencair di sini kebalikan dari membeku, teman-teman. Merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Nah, contohnya di sini yaitu ada es batu yang didiamkan lama-kelamaan akan mencair, atau es krim yang teman-teman makan lama-kelamaan juga bisa mencair jika terkena panas. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya di sini yaitu ada air yang direbus di atas kompor. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya yaitu ada titik-titik air di daun pada pagi hari. Mengkristal atau mendeposisi merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Menyublim yaitu merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya yaitu ada kapur barus yang ada di lemari. Oke, kita masuk tangga nada. Tangga nada merupakan tinggi rendahnya suatu nada berdasarkan urutan tertentu yang berjenjang. Tangga nada di sini dibagi menjadi 2. Tangga nada diatonis yaitu tangga nada yang memiliki 2 jarak tangga nada yaitu 1 dan setengah. Sedangkan tangga nada diatonis juga dibagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu ada mayor dan minor. Tangga nada pentatonis yaitu tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Pentatonis pun dibagi menjadi 2 yaitu ada slendro dan pelok. Oke teman-teman, sekian materi yang Bu Nana bisa sampaikan. Untuk tugas yaitu teman-teman yang pertama mengerjakan latihan halaman 41 nomor 1 dan 2. Bisa dilihat di buku paket ya teman-teman. Nah, khusus untuk nomor 2 yaitu dibuat pertanyaan adik Simba ya teman-teman untuk mencari informasi pentingnya. Dan yang kedua tugasnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dalam bentuk video dan dikumpulkan pada hari Jumat 12 Februari 2021. Untuk video, jika memang sudah dikerjakan boleh langsung dikirimkan ke Bu Nana paling lambat hari Jumat. Oke, alhamdulillah materinya sudah selesai, tugasnya pun sudah Bu Nana berikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Bu Nana sampaikan bermanfaat. Dan untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang sudah ada, tetap memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Oke, Bu Nana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah.